itu pertemuan yang bersama tahun 10 1997 ini mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester praktikum basis data. Di mana pertama-tama kita akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Entitas adalah objek atau konsep utama dalam sistem. Contohnya, ada tabel hotel, karyawan, kamar, dan pengunjung. Atributnya adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Contohnya, ID hotel sebagai primary key, nama, lokasi, dan level. Sedangkan relasi adalah hubungan antar entitas, seperti mengambil antara hotel dan kamar. Dan kardinalitas adalah yang menunjukkan jumlah instansi entitas dalam suatu relasi, bisa itu one-to-one, one-to-many, or many-to-many. Lalu, proses pembuatan tabel atau create table. Yang pertama, menentukan nama tabel. Yang kedua, mendefinisikan kolom, yaitu menentukan nama kolom, tipe data, dan batasan untuk setiap kolom. Yang ketiga, menentukan primary key, yaitu memilih kolom yang akan menjadi identifikasi unik untuk setiap baris. Yang keempat adalah eksekusi perintah SQL, yaitu menggunakan syntax create table untuk membuat tabel dalam database. Selanjutnya adalah proses pemasukan data atau insert, yaitu yang pertama menyiapkan data, yaitu kumpulan informasi yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Yang kedua, menuliskan perintah insert, yaitu menggunakan syntax insert to into untuk menentukan tabel dan nilai-nilai yang akan dimasukkan. Yang ketiga adalah verifikasi data, yaitu memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan tipe dan batasan kolom. Yang keempat adalah eksekusi query, di mana menjalankan perintah insert untuk menambahkan data dalam tabel. Contoh proses update dan delete. Yang pertama adalah proses update, yaitu mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Contohnya, update karyawan, set gaji 16 juta dengan jabatan general manager, where ID karyawan sama dengan 1. Nah, di sini perintah update digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Contohnya, di mana update karyawan digunakan untuk memperbarui data dalam tabel karyawan, dengan kolom gaji diubah menjadi 16 juta dan kolom jabatan diubah menjadi general manager, di mana where ID sama dengan 1, yang digunakan untuk memastikan bahwa pembaruan hanya dilakukan pada baris yang memiliki ID karyawan bernilai 1. Tanpa adanya where, semua baris akan diperbarui. Yang kedua itu ada delete, yaitu untuk menghapus kolom dari tabel. Contohnya alter table, kamar, drop kolom keunggulan, di mana digunakan untuk menghapus kolom tertentu dari tabel yang sudah ada. Dalam perintah ini, alter table yang diikuti dengan nama kamar, yaitu tabel kamar, dan untuk mengubah struktur tabel tersebut, di mana instruksi drop kolom diikuti oleh nama kolom yang akan dihapus, yaitu keunggulan. Dengan menjalankan perintah ini, kolom keunggulan beserta data di dalamnya akan terhapus secara permanen dari tabel kamar. Perubahan ini biasanya digunakan ketika kolom tersebut tidak ada lagi diperlukan atau untuk mengoptimalkan struktur tabel. Selanjutnya proses query memilih kolom tertentu atau select. Yang pertama adalah menentukan kolom yang ingin ditampilkan dari tabel. Yang kedua menggunakan perintah select, di mana menuliskan query select diikuti dengan nama kolom yang diinginkan. Yang ketiga menentukan sumber data, yaitu menggunakan from untuk menentukan data tabel sumber data. Yang keempat adalah eksekusi query, di mana menjalankan query untuk menampilkan hasil sesuai kolom yang dipilih. Selanjutnya adalah proses query dengan kondisi web, di mana pertama adalah menuliskan perintah select untuk menampilkan kolom yang diinginkan. Yang kedua, menentukan tabel, yaitu menggunakan from. Yang ketiga, menggunakan where untuk memfilter data, dan eksekusi dan analisis, menjalankan query dan periksa hasilnya sesuai kondisi yang diberikan. Selanjutnya adalah proses query dengan operator AND dan OR. AND, di mana menggabungkan dua atau lebih kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan, dan OR menggabungkan kondisi di mana setidaknya satu harus dipenuhi. Contohnya adalah select from karyawan, where umur lebih besar 30, yang di atas 30, dan gaji di atas 9 juta, atau alamat Surabaya. Nah, ini digunakan untuk menyeleksi semua data dari tabel karyawan di mana kriteria yang dipenuhi adalah umur yang lebih dari 30 dan gaji yang lebih dari 9 juta atau alamat sama dengan Surabaya. Nah, untuk select from karyawan berarti semua kolom dari tabel karyawan yang akan ditampilkan. Dan kalau where itu digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi yang ditentukan. Nah, hasil dari query ini menampilkan 3 baris data yang memenuhi kriteria, termasuk informasi seperti ID karyawan, nama, jabatan, umur, alamat, gaji, dan ID hotel. Selanjutnya adalah proses query dengan operator not like dan between, yaitu not like, yaitu memilih data yang tidak cocok dengan pola tertentu. Contohnya select from karyawan, where jabatan not like manager. Ini digunakan untuk menampilkan semua data dalam tabel karyawan, di mana nilai kolom jabatan tidak mengandung kata manager. Nah, untuk select ini memilih semua kolom dari tabel karyawan, dan di mana where itu digunakan untuk memfilter baris yang memenuhi kondisi tertentu, dan not like digunakan untuk mencari nilai yang tidak cocok dengan pola tertentu. Untuk manager itu pola yang dicari, di mana teks manager dapat muncul di mana saja dalam string. Jadi hasil perintah ini akan menampilkan semua karyawan yang jabatannya itu tidak mencakup kata manager. Yang kedua adalah between, di mana between ini memilih data dalam rentang nilai tertentu. Contohnya select from karyawan bergaji between 6 juta dan 10 juta. Selanjutnya adalah proses agregasi, average, sum, dan count. Average adalah untuk menghitung rata-rata nilai dalam kolom. Contohnya average nilai. Sum itu untuk menjumlahkan nilai dari kolom tertentu. Yaitu contohnya sum total penjualan. Ya, dan count itu untuk menghitung jumlah baris.
Selanjutnya yaitu memanfaatkan fungsi agregat dalam seleksi data. Fungsi agregat seperti sum, average, dan count adalah alat powerful dalam analisis data. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat dengan cepat meringkas dan menyimpulkan informasi penting dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Contoh penggunaan fungsi agregat, yaitu yang pertama adalah sum, menghitung total gaji dari seluruh karyawan. Average, yaitu menghitung rata-rata umur dari karyawan, dan count adalah menghitung jumlah hotel. Selanjutnya adalah pengelompokan pengurutan dengan group by dan order by. Group by yaitu mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom, yang memungkinkan kita untuk melakukan agregasi pada setiap kelompok. Order by adalah mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom, baik secara ascending atau descending. Dan kombinasi adalah group by dan order by sering digunakan bersamaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari data. Contoh penggunaan group by dan order by. Di sini kita itu ingin mengetahui jumlah karyawan berdasarkan jabatan pada tabel karyawan, di mana setiap jabatan dihitung jumlah karyawannya untuk mengetahui distribusi jabatan di perusahaan. Ini adalah query yang kita pakai, yaitu select jabatan, on, as jumlah karyawan, from karyawan, di mana ini menggantikan nama jumlah karyawan menjadi nama karyawan, group by jabatan. Hasil yang kita peroleh adalah menampilkan nama jabatan seperti general manager, kepala koki, kepala resepsionis, dan menampilkan jumlah karyawan untuk masing-masing jabatan. Selanjutnya adalah menggunakan operator join dan fungsi any atau axis, di mana cross join yaitu menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Inner join adalah menggabungkan hanya baris yang memenuhi kondisi pada kedua tabel. Dan full join yaitu menggabungkan semua baris dari kedua tabel, bahkan jika tidak ada kecocokan. Any atau axis adalah fungsi logis untuk memeriksa keberadaan nilai dalam subquery. Contoh penggunaan operator join dan fungsi any atau axis. Cross join yaitu menghubungkan tabel hotel dan karyawan berdasarkan kolom ID hotel. Inner join menampilkan nama hotel beserta nama karyawan yang bekerja di hotel. Full join menampilkan semua hotel dan tabel karyawan. Menampilkan semua hotel dan karyawan. Ini itu menampilkan karyawan dengan gaji lebih tinggi daripada gaji karyawan dari hotel manapun yang levelnya 4. Dan axis memeriksa apakah ada karyawan di hotel dengan level 5. Ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah tabel virtual atau view. Yang pertama, view adalah tabel virtual yang dibuat berdasarkan hasil query, memungkinkan pengguna untuk mengakses data tanpa harus memahami struktur tabel yang kompleks. Manfaatnya yaitu dapat menyederhanakan akses data, meningkatkan keamanan, dan mempermudahkan pemeliharaan database. Pembuatannya itu dibuat dengan menggunakan pernyataan read view dengan mendefinisikan query yang akan dijalankan. Contoh pembuatan dan penggunaan view yaitu read view, karyawan hotel, hasil hotel, nama as, nama hotel, karyawan, nama as, nama karyawan, karyawan gaji, prof hotel, join, karyawan on hotel ID, hotel, dengan karyawan ID hotel. Di mana akses view-nya itu adalah select kolom karyawan hotel, dan manfaatnya itu untuk menampilkan nama hotel dan karyawan